Dari dan sebelum hikam ada muqaddimah fiqhiyah, kita sedikit tambahkan, lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesunnahan di dalam sholat. Ada sunnah sebelum sholat, kemudian ada sunnah di saat di dalam sholat. Kita sekarang sunnah setelah sholat, dan itu sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Akan kita lanjutkan. Di antaranya sunnah di dalam sholat adalah berpindah tempat. Berpindah-pindah tempat di dalam melaksanakan sholat sunnah. Dikatakan oleh para ulama, wa yukrahul itanu, makruh kalau orang menempati satu tempat. Kecuali sop pertama ya. Untuk sholat sunnah dianjurkan pindah-pindah tempat. Ini menunjukkan kalau orang ini punya ilmu seperti itu. Habis sholat, assalamualaikum, baca zikir, sholat fardu, sholat jamaah, assalamualaikum, selesai. Habis selesai, mau sholat sunnah, tukar tempat. Terus tukar begitu. Dan jadikan itu kebiasaan. Agar kita memperbanyak saksi, banyak bukti. Masuk di rumah kita pun juga demikian. Hendaknya kita membiasakan sholat sunnah di rumah kita, tidak hanya di musola kita yang sempit itu, akan tapi mungkin di ruang tengah, di mana, dekat dapur, di mana saja. Dan itu menjadikan kita juga semakin nyaman. Kadang musolanya kecil, panas, dan masya Allah, akhirnya orang tidak betah di situ. Lebih dari itu, kita ingin menjadikan bumi-bumi yang kita pijak untuk sholat akan jadi saksi. Kemudian setelah itu ada kesunahan lain lagi, adalah bagi seorang imam ya. Imam selagi di belakangnya imam laki-laki, kalau di belakangnya itu tidak ada perempuannya. Kalau di belakangnya ada perempuannya, maka tidak disunahkan menghadap ke jamaah. Ini termasuk sunnah yang hampir tidak dilaksanakan oleh para imam-imam sholat karena tidak mengertinya ilmu. Jadi imam sholat setelah assalamualaikum itu disunahkan menghadap ke jamaah. Ini banyak riwayat-riwayat tentang Nabi menghadap ke belakang. Riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala, Imam Bukhari rahimallahu taala, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala qala, beliau berkata, karena Nabi SAW idza shalla salatan aqbala alaina bi wajhihi. Nabi kalau selesai salat menghadap kepada kami dengan wajahnya. Jadi menghadap ke jamaah. Ini tolong para imam yang faham mana ini. Kecuali kemarin ada kesunahan kita membaca la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sebelum berubah posisi duduknya. Tapi setelah itu segera menghadap ke jamaah. Menghadap ke menjadikan, pernah terjadi Nabi menghadap ke jamaah dengan menjadikan jamaah itu di tangan kanannya, kiblat di tangan kirinya. Ada Nabi pernah menghadapkan pas ke belakang, dan Nabi pernah juga menjadikan jamaah itu, jadi kelihatan disesuaikan dengan posisi mihrabnya. Nabi menjadikan jamaah itu adalah di tangan kirinya, kemudian kiblat adalah di tangan kanannya. Di balik ini semua ada hikmahnya. Di samping kita niru baginda Nabi SAW, ada hikmahnya. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fi hadis, beliau menjelaskan bahwasanya di antara tujuannya, hikmahnya adalah agar orang yang masuk itu tahu kalau sholatnya sudah selesai. Jangan sampai dianggap masih sholat, tak-taunya langsung Allahu Akbar, tak-taunya imamnya sudah enggak sholat lagi. Di antaranya hikmahnya. Jadi itu sunnah hendaknya diamalkan. Jangan ditinggal saja zikir yang ngadap ke kiblat terus. Iya, memang sebaik-baik zikir Anda ngadap ke kiblat selain daripada imam. Atau selain yang punya darurat, punya hajat daruratnya lain. Dan juga untuk memperhatikan para jamaah, melihat wajah-wajah orang yang sholat di belakang beliau. Ini kalau baginda Nabi SAW. Yang jelas imam sunnah seperti itu. Baik, kemudian kesunahan yang lain lagi. Kalau memang sholat qabliyah
belum dilaksanakan, kalau sholat qobliyahnya belum dilaksanakan sebelum sholat, maka sholat qobliyahnya bisa dilakukan setelah sholat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kau habis asar sholat 2 rakaat, sholat apa? Atani nasun min Abdil Qais. Telah datang kepadaku rombongan orang dari kaum keluarga Bani Abdil Qais. Fasaghaluni, mereka tuh menyibukkanku anil rakaataini allataini ba'da dhuhri. Aku tuh karena nyambut tamu sampai lupa kalau aku tuh belum sholat ba'diyah zuhur. Sementara Nabi sudah masuk waktu asar ini. Sudah sholat asar. Kemudian karena Nabi tidak sempat melakukan sholat ba'diyah zuhur tadi, kemudian Nabi melakukannya. Ingatnya adalah Nabi setelah melakukan sholat asar. Maka Nabi melakukan ba'diyah zuhur setelah asar. Ini mengkodok. Disebut mengkodok karena waktunya waktu zuhur. Tapi nanti ada. Kalau sholat qobliyah asarnya belum dilakukan, sholat qobliyah asar dilakukan, misalnya kita pergi ke masjid atau masjid jamaah sudah didirikan, sementara kita belum melakukan sholat sunnah. Aduh sudah qomat nih, ikut saja, jangan sholat sunnah. Setelah assalamualaikum kita bisa melakukan sholat sunnah qobliyah asar setelah asar, karena kasusnya seperti ini. Kalau ini bukan qadha, yang qadha tadi zuhur di waktu asar, ini tidak qadha. Karena apa? Sholat qobliyah asar waktunya adalah waktu asar, dan kita masih di waktu asar, hanya karena kita telat waktu itu sehingga kita mengerjakannya adalah setelah sholat asar. Kemudian diantaranya adalah masalah, sedikit kita singgung, masalah berjabatan tangan. Itu bukan sunnah di dalam sholat. Berjabatan tangan setelah sholat bukan sunnah di dalam sholat, tapi itu sunnah di saat kita bertemu, nggak ada masalah. Cuman jangan dianggap sebagai sunnah sholat. Kalau kita selesai sholat tidak disunahkan bermusafah. Cuman kalau kita ingin bermusafah itu bukan sesuatu yang terlarang. Berjabatan tangan. Tentunya dengan beberapa catatan di situ. Nah, jadi musafahah setelah sholat tidak bid'ah. Tapi itu bukan sebuah kesunahan di dalam sholat. Tapi berjabatan tangan itu adalah kesunahan di saat kita bertemu. Mungkin di saat kita masuk ke masjid tadi belum bersalaman dengan sahabat kita atau saudara kita, keburu keburu qomat, sholat didirikan, kemudian kita sholat, setelah assalamualaikum kita bersalaman. Dan bersalamannya pun harus kita tahu waktu. Jangan di saat orang lagi seharusnya khusyuk berzikir, tak tanya sibuk salaman. Salamannya ngadepnya ke mata angin lagi, ngadep kiri kanan, ngadep, masya Allah, badan-badannya semuanya, bubarlah semuanya. Tunggu dulu sampai selesai sholat, baru selesai sholat sebelum pergi bersalaman. Jadi disunnahkan bersalaman kita adalah di saat kita bertemu. Di saat kita bertemu. Jadi kita pulkan kalau habis sholat, khususnya itu sholat subuh. Karena sholat subuh itu kan berpisah. Jadi di sunnah bukan sunnah sholat. Jadi kalau ingin bersalaman itu diutamakan adalah setelah sholat subuh itu. Bukan sunnah sholat ya. Karena apa? Sholat subuh itu kan orang pada tidur di rumah masing-masing, kemudian datang melakukan sholat subuh, kemudian setelah itu bertemu, dan saat itulah disunnahkan. Cuman karena tadi sebelum sholat kita tidak pernah sempat bersalaman, kemudian setelah sholat baru bersalaman. Cuman ya itu, kalau bisa ditunggu setelah selesai wirid, selesai bubar, salam sekaligus tegur sapa. Gimana kabar, baik semuanya. Seperti itu. Kalau seandainya habis assalamualaikum langsung bersalaman juga tidak disalahkan. Cuman ini mengganggu kadang. Orang lagi zikir dapat separuh di salaman lagi. Ini mau di salaman lagi. Taunya muter semua. Wah, salaman. Jadi mohon. Dan juga kadang-kadang ada orang lagi istirahat disalami. Ada orang kita sudah datangnya telat. Ada orang di masjid itu ya. Sekarang saya ke masjid sholat sunat sambil nunggu jamaah. Saya sambil istirahat. Tak taunya apa? Ada orang baru datang sholat langsung ajak salaman. Ganggu. Jadi kalau pengen salaman sama seseorang, dilihat dulu dong kondisinya orang itu. Apakah mungkin bersalaman dengan kita dengan nyaman atau tidak? Barangkali dia lagi istirahat. Ini di luar sholat. Maksudnya di saat-saat biasa di masjid, kadang-kadang dia pengen masjid sambil itikaf, istirahat dia.
Adapun masalah salaman setelah sholat itu, hendaknya kita perhatikan tentang keadaannya. Kalau dia masih berzikir, biarkan dia khusyuk dalam berzikir, salamannya nanti. Kalau salaman langsung apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Wong salaman itu hal yang baik kok. Bukan sebuah bid'ah yang jelas. Cuman bukan sunnah di dalam sholat. Tapi itu sunnah di saat kita berjumpa. Ini saja insya Allah.